Hai, assalamualaikum. Selamat datang di channel Linda Yani. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa ya untuk di like, kemudian di subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video dari channel ini. Video kali ini aku cuma mau berbagi resep tumis kerang darah yang selalu aku buat. Aku cuma menggunakan bahan-bahan yang simple, bahan-bahan yang ada di rumah saja. Jadi ikuti terus videonya ya. Sebenarnya ini adalah video lanjutan dari beres-beres dapur yang aku upload videonya kemarin. Dan di sini aku masih menggunakan baju yang sama ya, karena ini hari yang sama. Setelah aku makan siang, aku istirahat sejenak, kemudian lanjut untuk buat makan malam. Dan karena tadi siang aku buat menunya itu rebus kerang darah ini saja, masak simple saja yang direbus dengan menggunakan daun serai. Nah, ini aku mau tumis kerang darahnya karena takutnya orang di rumah itu bosan dengan rebusan kerang ini saja, jadi aku mau tumis lagi. Sebenarnya cocok gak sih aku sebut ini tumis kerang darah? Entahlah, intinya aku mau buat ini semacam tumis-tumisan tapi punya kuah sedikit. Aduh, bagaimana ya bahasanya? Intinya seperti itu saja. Lihat saja nanti apa yang aku buat. Nah, sebelum aku masak, jadi nanti ini aku masak dulu baru aku tumis. Nah, sebelum aku masak, aku bersihkan semua kerang darahnya. Jadi di sini aku bersihkannya itu pakai kawat cuci piring. Bisa kalian lihat, meskipun di sini masih banyak yang hitam-hitamnya ya, tapi ini setidaknya sudah agak lumayan lah karena susah juga dibersihkannya. Nah, ini aku sikat pakai kawat pencuci piring, kemudian aku cuci-cuci lagi hingga beberapa kali. Nah, ini aku mau rebus dulu sampai cangkangnya itu terbuka semua. Jadi airnya itu sampai melewati kerangnya ya, melewati di atas kerangnya itu. Kemudian aku rebus, tapi jangan diaduk ya, kerangnya itu susah itu terbukanya kalau diaduk-aduk terus. Jadi biarkan dia sampai mendidih, benar-benar mendidih, baru masakan kita bisa diaduk. Aku tambahkan garam, penyedap, kemudian tambahkan kaloko mangga, itu asam mangga. Kemudian aku juga tambahkan daun serai supaya aromanya itu lebih kuat. Nah, di sini sebenarnya airnya nanti itu tidak digunakan semua, aku cuma gunakan sedikit. Namun setidaknya ada rasa-rasa enaknya begitulah. Nah, ini aku nggak aduk-aduk ya sampai itu benar-benar mendidih. Ini aku cuma ambil gelembung-gelembungnya karena sangat mengganggu. Sebenarnya ini agak-agak kotor menurut aku, tapi ini semua dikeluarkan dari cangkang-cangkangnya yang terbuka. Nah, seperti ini. Kalau kita aduk pas setelah mendidih itu pasti dijamin cangkangnya itu terbuka semua. Tapi kalau kita aduk-aduk sebelum mendidih itu susah sekali cangkangnya terbuka. Jadi pastikan kalau teman-teman masak kerang, tunggu sampai mendidih. Nah, ini bahan-bahan yang mau aku gunakan. Ada tepung maizena yang aku cairkan cuma sedikit ya, setidaknya ada kental-kentalnya begitu. Kemudian ada juga kacang panjang. Sebenarnya bagusnya sih pakai buncis, aku biasanya pakai buncis, tapi yang ada di rumah itu cuma kacang panjang. Ya tidak masalah, pokoknya sama, yang penting intinya sama lah.
Kemudian aku juga pakai tomat, daun jeruk, kemudian ada serai juga, dan ada gula merah. Jadi pertama-tama aku iris-iris dulu bawang merah dan bawang putihnya. Ini mau aku tumis-tumis sampai harum. Di daerahku banyak sekali jenis kerang-kerangan seperti ini. Ada ala-ala, ada kerang darah seperti ini, ada tude bulu dan sebagainya. Pokoknya banyak jenisnya. Dan yang paling aku suka itu yang kerang darah ini. Kemudian ada juga yang sering orang-orang ambil di daerahku itu, yang di daerah sungai itu disebutnya kerang, entahlah apa namanya. Intinya kalau namanya di sini tuh ala-ala, dia tuh lebih kecil daripada kerang darah. Cangkangnya itu lebih tipis juga, tapi rasanya itu enak sekali. Warnanya putih dan kecil. Menurutku ini sih 11-12 dengan kerang darah. Meskipun kerang darah itu yang lebih enak. Selanjutnya aku panaskan minyak. Di sini aku menggunakan minyak kelapa tanak. Jadi dia itu agak berbusa ya kalau sudah panas, dan aromanya itu sangat-sangat harum. Jadi aku suka pakai minyak tanak ini, meskipun persediaanku semakin menipis untuk minyak tanak ini, dan mungkin nanti aku akan beralih lagi dengan minyak goreng yang biasa. Nah, ini minyaknya sudah panas. Kemudian tadi aku masukkan bawang-bawangnya dan aku goreng sampai layu. Kemudian masukkan tomat dan masukkan buncis juga, dimasak sampai benar-benar lembut. Karena kerangnya kan sudah matang tadi, sisa mau dibumbui saja. Jadi kita matangkan saja semua yang bahan-bahan yang kerasnya seperti buncis ini. Setelah itu aku masukkan daun jeruk dan batang serai yang sudah digeprek. Aku tidak punya lengkuas, kencur dan sebagainya. Kalau teman-teman mau tambahkan silahkan, karena di rumah itu tidak ada jadi aku skip. Tapi biasanya kalau ada lengkuas aku juga tambahkan. Tapi semuanya itu tergantung selera teman-teman. Mau gunakan apa saja, yang penting sesuai dengan seleranya teman-teman. Supaya tumisannya tidak terlalu kering, aku tambahkan beberapa centong sayur, kaldu dari kerangnya tadi yang sudah kita rebus. Dan di sini aku masak kacang panjangnya itu sampai benar-benar lembut. Dan di sini aku juga tambahkan saus tiram, kemudian aku juga tambahkan saus pedas. Karena aku nggak suka yang terlalu pedas, jadi aku cuma pakai saus pedasnya saja. Kalau teman-teman yang suka yang pedas, silahkan tambahkan cabai sesuai selera. Pokoknya yang sesuai selera saja ya. Kemudian tadi aku juga tambahkan masako, dan masakonya cuma sedikit. Kemudian aku tambahkan garam. Sambil menunggu kacang panjangnya itu lembut, aku selalu tes rasanya sampai sesuai dengan yang aku inginkan. Nah, setelah nanti itu buncisnya lembek atau lembut, aku masukkan tepung maizenanya. Tepung maizenanya aku cuma gunakan sedikit, yang penting kuah-kuahnya itu lumayan kental, jadi aku cuma gunakan sedikit. Dan setelah itu aku masukkan kerangnya. Di sini kerangnya aku cuma masak sebentar karena ini kan kerang yang sudah masak.
Kerangnya aku cuma masak sebentar karena ini kan sebenarnya kerangnya sudah matang, cuma aku mau bumbunya itu agak meresap ke dagingnya, jadi aku masak itu beberapa saat. Nah, kalau sudah selesai bisa langsung disajikan. Nah, untuk teman-teman yang sudah menonton video aku sampai akhir, terima kasih banyak dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum.